Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yolanda dengan nomor BP 19101155310485. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu kebijakan pengembangan karir serta isu rekrutmen yang dilakukan dari pesaing dalam mendapatkan SDM unggul. Saya di sini akan menjelaskan yaitu kebijakan pengembangan karir. Pengembangan karir pegawai dapat dilakukan melalui dua cara, diklat dan non-diklat. Pengembangan karir melalui cara diklat antara lain: A. Menyekolahkan pegawai. B. Memberikan pelatihan di dalam dan di luar negeri. C. Memberi pelatihan sambil bekerja. Sedangkan yang non-diklat di antara lain: A. Memberi penghargaan kepada pegawai. B. Menghukum pegawai. C. Mempromosikan pegawai ke jabatan yang lebih tinggi. D. Merotasi pegawai ke jabatan lain. Setara dengan jabatan semula, program pengembangan karir yang direncanakan mengandung 3 unsur pokok. Yang pertama, A. Membantu pegawai dalam menilai kebutuhan karir internnya sendiri. B. Mengembangkan dan memberitahukan kesempatan karir yang ada dalam organisasi. C. Menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan pegawai dengan kesempatan karir. Kan 3 unsur di atas, diharapkan karir pegawai ini merupakan suatu unsur yang sangat penting yang sifatnya pribadi. Organisasi memberikan kebebasan kepada karyawan untuk mengambil keputusan sendiri mengenai tujuan serta kesempatan menjalani karirnya agar dapat menentukan jalur karir, tujuan karir dan pengembangan karir yang dapat mereka tempuh. Para pegawai harus perlakuan yang adil dalam berkarir. Perlakuan yang adil hanya bisa diwujudkan apabila kriteria promosi didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang objektif, rasional, dan diketahui secara luas di kalangan pegawai. Para pegawai pada umumnya mendambakan keterlibatan langsung dalam perencanaan karir. Hal ini merupakan salah satu bentuk kepedulian sudah memberikan umpan balik kepada para pegawai tentang pelaksanaan tugas masing-masing sehingga para pegawai mengetahui potensi yang perlu dikembangkan dan kelemahan yang perlu diatasi. Saya akan menjelaskan isu rekrutmen yang dilakukan dari pesaing dalam mendapatkan SDM unggul. Salah satu isu paling krusial yang harus dihadapi oleh sebuah perusahaan atau organisasi adalah bagaimana mengembangkan kualitas sumber daya manusia atau para individu yang bekerja di dalamnya. Sumber daya manusia bagaimanapun selalu memegang peranan terpenting dalam sebuah organisasi besar, apalagi yang berorientasi pada pelayanan publik. Di titik ini, perusahaan yang berfokus pada sektor jasa, penyediaan produk kebutuhan sehari-hari, serta keuangan makin dituntut untuk memberikan layanan terbaik kepada para pelanggannya. Layanan terbaik bisa diberikan bila sebuah perusahaan memiliki sumber daya manusia yang unggul. Lalu bagaimana cara mencetak sumber daya manusia yang unggul? Boleh dibilang bahwa sebuah perusahaan tidak hanya bertugas untuk merekrut karyawan baru lebih dari sekedar rutinitas semacam itu. Sebuah perusahaan hendaknya paham bahwa pengembangan sumber daya manusia serta kualitas individual di sebuah perusahaan menjadi lebih penting untuk dilakukan pada tahap setelah perekrutan karyawan dilakukan. Sebuah perusahaan apalagi yang bonafit selalu punya cara untuk menyortir karyawan baru dan biasanya dari situ perusahaan kemudian akan memegang peta bibit unggul atau karyawan berpotensi. Nah, di sini letak pentingnya manajemen pengembangan SDM, di mana sebuah perusahaan dituntut untuk mendidik bibit potensial supaya ia bisa menjadi nilai tambah bagi perusahaan dalam mencapai tujuannya. Bagaimana sebuah perusahaan mendidik dan mengembangkan kualitas SDM-nya itu yang akan dibicarakan di sini. Artikel ini akan mengambil contoh pada sebuah perusahaan pelayanan publik bernama Pertamina yang pada dasarnya merupakan sebuah perusahaan yang bertugas untuk menjual serta mengatur distribusi bahan bakar minyak ke seluruh Indonesia. Keputusan untuk melakukan perekrutan karyawan harus seimbang dengan kebutuhan perusahaan dan karyawan yang sudah ada. Dan hasil dari perekrutan tersebut juga harus sesuai pula dengan rencana bisnis perusahaan. Untuk mendapatkan calon karyawan yang sesuai dengan kualifikasi perusahaan sangat dibutuhkan strategi perekrutan karyawan yang tepat dan efektif. Proses rekrutan hanya akan menjadi ajang membuang-buang waktu, uang, dan tenaga tanpa menghasilkan apa yang perusahaan butuhkan. Untuk membantu meringankan tugas tim HRD, sebaiknya perusahaan memiliki software HR yang andal, talenta, dilengkapi fitur-fitur terbaik,
yang untuk kesuksesan manajemen perusahaan, Mekarit Talenta menjadi solusi terbaik untuk manajemen HR perusahaan Anda yang terintegrasi dan mudah digunakan. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.